hal yang paling berharga di hidup kita? Pasti, nggak ada yang enggak ya, semua kita punya hal yang penting, hal yang berharga, hal yang sepertinya tidak ingin orang lain mengambil itu, atau bahkan hal-hal yang berharga itu tidak ingin kita berikan kepada orang lain, karena itu sesuatu yang menurut kita, oh ini punya saya yang paling berharga dan saya nggak akan serahkan itu. Kita akan belajar dari seseorang yang muda, yang kaya, dan seorang pemimpin yang tidak mau melepaskan hartanya untuk mengikut Kristus. Kita akan sama-sama membaca dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 17. Orang ini datang sambil berlari untuk mendapatkan Yesus. Orang kalau biasanya berlari itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Ini satu kebutuhan yang benar-benar saya butuh sekali sehingga saya berlari. Kalau kita nggak butuh, kalau kita merasa itu tidak penting, kita tidak akan berlari. Jalan aja bisa, santai. Tapi ini tidak. Dia berlari mendapatkan Kristus dan berlutut di hadapan. Pertanyaan yang dia ajukan adalah, sebelum dia bertanya, dia bilang seperti ini ke Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mungkin kita kadang berapi-api sekali sama Kristus, berlari, rasanya memang hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Tapi respon Yesus di sini kita tinggal sebentar di ayatnya yang ke-18. "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus gak langsung jawab pertanyaannya dia. Yesus gak langsung jawab. Karena dia bilang, "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus gak langsung jawab itu. Tapi Yesus bilang begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Apa yang Yesus sedang lakukan terhadap orang ini, terhadap orang muda ini? Oke. Untuk diketahui, dalam Matius, Markus, dan Lukas, Matius membahas orang ini sebagai seseorang yang muda, Markus membahas dia sebagai seorang yang kaya, dan Lukas membahas dia sebagai seorang pemimpin. Entah itu pemimpin Yahudi atau apa, pokoknya dia seorang pemimpin. Dia punya banyak harta, dia terkenal, dia dihormati oleh banyak orang. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang kurang? Satu hal yang kurang. Kita lihat kurangnya yang pertama. Kita belajar dari ini. Yesus tidak langsung jawab pertanyaannya, "Apa yang harus kau lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Tapi Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku guru yang baik? Kenapa kau katakan aku baik?" Kenapa? Yesus sebenarnya sedang ingin mengevaluasi pemikiran dia tentang standar moral kebaikan itu. Itu yang pertama.
Atau kemungkinan dia berpikir bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu, kebaikannya dia itu bisa membuat dia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu? Tetapi yang kedua, Yesus bilang begini, tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Harusnya ya, kalau dia bilang dia tahu bahwa Yesus adalah guru yang baik, dan Yesus bilang bahwa tidak ada yang baik selain daripada Allah saja, dia belum menyadari dengan siapa sebenarnya dia berbicara, bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita lanjut. Satu di sini, apa yang kurang? Pemahaman dia, pengenalan dia tentang Kristus, tentang siapa dia sedang berinteraksi. Yesus bilang begini di ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini bicara tentang hukum ya, hukum yang berhubungan antara sesama. Dan kembali lagi dia bilang, saya sudah melakukannya sejak saya muda. Tuhan gak langsung bilang, oh bukannya kamu tahu hukum yang pertama adalah janganlah ada padamu bla bla bla, tapi tidak. Dia sedang mencoba untuk membuat orang ini berpikir, tapi ternyata belum ya, belum ngeh. Jadi dia bilang bahwa saya sudah melakukan semua itu sejak masa muda saya. Kita kadang begitu bergairah datang kepada Tuhan, kita berpikir bahwa kita sudah melakukan semua yang terbaik, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah melakukan berbagai hal, kita pikir itu sudah menyenangkan hati Tuhan, kita pikir itu sudah totalitas dalam pelayanan kita. Tapi ternyata ada hal yang kurang. Yesus bilang begini, hanya satu lagi kekurangan. Saya pikir ya, secara pribadi, saya pikir saya sudah melakukan semua yang terbaik untuk pelayanan saya. Saya memegang tubuh yang namanya Spirit of Excellence. Saya pikir bahwa semua totalitas apapun itu dilakukan. Tetapi kemudian, bayangkan ketika kita berpikir bahwa kita sudah membuat semua yang baik versinya kita rasa kita sudah berikan semuanya. Kemudian Tuhan bilang, tapi ada satu hal yang kurang. Pergilah, jualah, berikanlah, datanglah dan ikutlah. Kadang kita balik ya, kita datang dulu ke Kristus, kita ikut Kristus. Tapi 3 hal yang berikutnya, yang sebelumnya sulit sekali kita lepaskan. Momen ketika Tuhan memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Saya nggak akan bahas bahasa asli, soalnya ada gurunya ya. Tapi kata memandang ini dikatakan bahwa memandang dengan intens, seintens langsung. Memandang dengan intens. Dan Tuhan mengatakan bahwa tapi ada satu hal lagi yang kurang. Bayangkan, kita pikir kita sudah melakukan semuanya, kita sudah serahkan segala sesuatu. Apa itu? Rancangan masa depan kita, kekhawatiran kita, pelayanan kita, keluarga kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita bahkan. Kita pikir kita sudah kasih. Kita pikir ya. Dan Tuhan pandang kita intens sekali dengan penuh kasih, dan dia bilang, tapi ada satu hal yang kurang. Pergilah, jualah, berikanlah, datanglah, ikutlah. Apa yang melekat dan memikat hati kita
yang tidak mau kita lepaskan. Respon dari orang muda ini ketika Tuhan minta, dia mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sedih di sini bukan sekedar sedih, tapi sedih di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya bilang sorrowful. Mukanya itu muram, gelap. Karena apa? Karena banyak sekali hartanya. Apa yang menjadi harta-harta kita yang tidak mau kita buang? Hubungan kita kan? Relasi kita kan? Ya, harta bukan cuma hanya bicara tentang sesuatu yang kelihatan ya, rumah, mobil, dan lain sebagainya, propertis dan lain sebagainya. Tapi harta pun bisa bicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita percayai, dan apa yang paling kita prioritaskan dalam hidup kita selain daripada Kristus. Kita mau bilang bahwa sebenarnya ini adalah berhala di hati kita. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau orang Kristen kaya ya Pak, nggak masalah. Karena bukan perkara uangnya, tapi perkara cinta uangnya. Perkara hati kita melekat kepada apa. Kita bisa pergi pelayanan dan membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus. Tapi kalau kita tidak punya pemahaman pengenalan yang benar akan Kristus, bagaimana kita mau bilang come and follow Jesus? Memaknai dulu apa sebenarnya arti dari mengikut Kristus yang sesungguhnya. Kita harus berani melepaskan harta kita itu. Harta yang seperti apa? Oh maaf, pujian manusia pun bisa jadi harta kita. Kepandaian dan kepintaran kita pun bisa jadi harta kita. Oke. Jadi apa yang kurang? Yang harus kita perbaiki. Pengenalan dan pemahaman kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Ternyata kita tidak benar-benar mengenal siapa yang kita layani. Yang kedua, penyerahan diri total, nggak setengah, semuanya. Kayaknya waktu itu Bapak Yosua pernah khotbah tentang kata follow itu ya. Jadi saya agak takut juga kalau mau ngomong hal yang sama. Tapi kemudian itu memberkati saya ketika Yesus berkata pada orang ini, follow, ikutlah aku. Ternyata saya baru tahu Pak, ikutlah aku itu berarti tindakan meninggalkan sesuatu. Tindakan meninggalkan sesuatu dan mengikut Kristus sebagai muridnya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Apakah kita sudah melakukannya? Percaya saya bahwa kemungkinan saya juga pernah menjadi mahasiswa ya. Di tingkat 3 saya masih mempertanyakan kembali panggilan saya, apakah Tuhan benar panggil saya untuk ini atau tidak. Teman-teman mungkin sedang bergumul dengan apakah saya harus melepaskan kebiasaan buruk saya? Apakah saya harus melepaskan atau membuang harta saya yang saya masih pegang bahkan ketika saya sudah tinggal di tempat? Kita bilang kita ikut Kristus, kita ikut banyak kegiatan tentang penginjilan. Kita berkobar-kobar bilang ikutlah Kristus, tapi kita sendiri ternyata tidak benar-benar memahami yang namanya ikut Kristus yang sesungguhnya itu seperti apa. Kemarin kalau nggak salah di EA atau Kairos ya, ada kesaksian mengatakan bahwa seorang bapak pendeta ketika selesai kegiatan itu, bapak pendeta loh ini, datang dan minta tolong, saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih, bagaimana nih ceritanya? Jangan sampai teman-teman, jangan sampai ternyata kita seperti itu. Kita tidak benar-benar melepaskan. Kalau kita masih sulit untuk melepaskan, maka berarti
kita nggak benar-benar sedang mengikut Kristus. Harusnya kita siap ketika Tuhan bilang, pergilah, jualah, berikanlah, datanglah, ikutlah. Saya tidak tahu apa yang masih kita simpan saat ini. Masa lalu kita kan, kebiasaan buruk yang tidak mau kita tinggalkan. Apa yang menggeser Tuhan di hati kita, itu akan menjadi berhala. Apapun itu, mau hubungan kita dengan orang lain, mau pacar kita, keluarga kita, apapun yang menggeser itu, menggeser posisi Tuhan di hati kita, itu adalah berhala yang harus kita serahkan dan kita tinggalkan dan kita singkirkan untuk kita benar-benar datang dan mengikut Kristus. Jadi sebelum penginjilan, sebelum bikin laporan pelayanan, mari, apakah kita sudah benar-benar memberikan harta itu, harta-harta yang kita punya? Atau jangan sampai kita suruh orang memberikan hartanya, ternyata kita tidak mau melepaskan harta kita sendiri. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan.